Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita berbasis tafsir daripada Ibnu Katsir, masih berkaitan dengan ajakan kepada Bani Israel untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita coba untuk meng-setback ataupun kita coba kembali ke ayat-ayat sebelumnya terkait dengan misi dan misi penciptaan manusia serta Allah SWT pencipta manusia dan penempatan manusia di muka bumi, maka ini merupakan refleksi ya. Di ayat-ayat ini bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu memberikan contoh-contoh, kemudian gambaran ya, bagaimana perjuangan manusia di muka bumi ini untuk senantiasa ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setan, gitu kan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sebelumnya bahwa Allah SWT menciptakan atau mengutus inni jailun fil ardi khalifah. Allah akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Kemudian pada proses selanjutnya Nabi Adam membangkang untuk sujud kepada Nabi Adam, dan setan itu akan berjanji akan senantiasa menggoda manusia, sehingga Allah Subhanahu katakan kulnah bitu jami'an, ataupun disebutkan bahwa manusia ke muka bumi diturunkan ke muka bumi bersama setan, dan Allah SWT dikatakan bahwa ba'dukum li ba'din adun. Jadi satu sama lain manusia dan setan itu Allah jadikan sebagai musuh. Nah, di sini selanjutnya di ayat 40 yang kemarin kita bahas bersama ya, dan 41. Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam, menggambarkan dengan masuknya ke fase di mana Rasulullah SAW mendakwahi kaum Yahudi yang ada di Madinah dengan ungkapan ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, ungkapan yang sangat halus, yang memuliakan ya, dengan diawali dengan wahai Bani Israel, anak keturunan hamba Allah yang soleh, gitu kan, Israel. Dalam hal ini adalah Nabi Yakub. Gitu ya Bani Israel, yudhkuru ni'matallahi alaikum. Setelah disebut, kemudian Allah SWT di situ mengingatkan mereka, udhkuru nikmat Allah yang telah Allah turunkan kepada kalian. Kemudian selanjutnya di ayat di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya. Tunaikan janji-janjiku, maka aku akan janji kalian, maka aku akan berikan janji-janjiku pada kalian. Aku akan tunaikan janji-janjiku pada kalian. Jadi Bani Israel diingatkan dengan kenikmatan Allah yang telah diturunkan kepada mereka. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala
dalam hal ini mengutus banyak para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Ini menjadi satu kenikmatan yang sangat luar biasa ya, di mana di situ banyak diutus nabi dan rasul. Makanya di dalam ayat lain dikatakan laqad manna, bahasanya tuh. Allah telah memberikan kenikmatan ya, idba'asa fikum rasulah, termasuk kepada Quraisy ya, ataupun ke bangsa Arab, Allah berikan dengan bahasa manna ya, berikan kenikmatan. Jadi yang diutusnya nabi dan rasul itu adalah satu kenikmatan. Apa nikmatnya? Jadi kembalikan kepada keimanan ya, dibimbing kembali kepada jalan yang benar, itu satu kenikmatan. Kemuliaan di mana dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum itu, memuliakan kaum itu. Nah, demikian juga Bani Israel, kalau kita lihat di dalam sejarahnya, Allah Subhanahu wa taala menangkan ya, dari mulai zaman Nabi Yakub ya, kemudian mereka diserang atau ditimpa krisis, akhirnya dimuliakan dengan diutusnya Nabi Yusuf, dan mereka menjadi bangsawan ya, menjadi masyarakat ternama di Mesir. Kemudian mereka lalai, sombong, kemudian mereka terlalaikan oleh dunia, sehingga waktu itu mereka jadi bangsa ataupun suku ataupun warga yang tersisih sampai jadi budak di zaman Firaun gitu. Kemudian Allah utus pada mereka Musa yang menyelamatkan mereka dari Firaun. Itu kan kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana para nabi dan rasul membebaskan mereka dari kehinaan, kemudian menjadikan mereka sebagai bangsa yang mulia. Itu kan bangsa yang mulia, sebagai bangsa yang tadinya budak menjadi terbebas ya, dengan proses yang sangat luar biasa gitu kan. Gitu. Yang selanjutnya mereka kembali ya bermaksiat ya, setelah Nabi Musa tiada. Bahkan ketika Nabi Musa ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari saja, mereka sudah mulai lagi gitu kan melakukan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan ya, dengan menyembah sapi, yang menjadikan surat Al-Baqarah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya kan memaafkan mereka kan. Semua fauna Allah memberikan maaf. Dan selanjutnya gitu kan, sampai di satu saat Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka tersesat di muka bumi selama 40 tahun ya, yang disebut dengan di wilayah Tih ya, yang sampai masuk ke dalam Mesir. Yatihuna fil ard, al-ba'ina sana. Dan selanjutnya itu mereka sendiri selanjutnya di fase-fase selanjutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus ataupun menjadikan Talut sebagai raja ya, Talut sebagai raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan Talut ya, berbasis orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau waktu itu secara jumlah sebenarnya Talut itu jumlah pasukannya banyak sampai ribuan gitu. Tetapi yang taat benar gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah, falamma fasala Talut bil junudi, nah itu mereka yang banyak itu qalu la taqata lana yauma bi Jalut wa junud. Jadi kami tidak punya kemampuan ya. Ya, itu adalah orang yang bersama Talut saat itu, tetapi mereka tergoda ya, innallaha mubtaliikum binahar. Sungguhnya Allah menguji kalian dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, faman lam jadi barang siapa yang meminum air itu, maka kata Talut itu bukan golonganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi, kecuali hanya seteguk saja gitu kan. Nah, orang-orang itu saat itu ketika melihat sungai, walaupun dari peringatkan seperti itu, malah minum. Ya. Kecuali ada yang minum satu teguk, dua teguk, itu diperbolehkan, diizinkan. Nah, kecuali sedikit dari kaum pasukan Talut itu, dari ribuan itu hanya sedikit saja ya. Kalau kita ini hanya sekitar 400 orang gitu kan yang tidak minum atau hanya seteguk saja. Nah, ketika bertemu
dengan pasukan Jalut, nah itu. Di situ sebenarnya pasukan yang besar itu mengatakan la taqata lana al-yawm. Mereka tidak punya kemampuan, takut menghadapi itu. Tetapi Allah SWT selamatkan ya dengan pasukan yang beriman yang taat saat itu. Ya, itu sehingga Talut mengalahkan Jalut. Nah, di antara pasukan Talut itu ada Daud. Ya. Dan selanjutnya Nabi Daud menjadi raja. Allah muliakan. Jadi udhkuru nikmati, ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku. Ya, para mufassir mengatakan bahwa nikmat di sini adalah diutusnya para nabi dan rasul dari Bani Israil. Nah, kemudian selanjutnya di ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian mencampur adukan al-haq, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, serta kalian kitman, ya, menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui kebenaran tersebut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Adalah kalian mendirikan salat, wa atuz zakata, dan mengeluarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, serta rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ma'ar raki'in. Ibnu Katsir di sini mengutip ataupun memberikan tafsir ataupun komentar tentang ini. Yaqulu ta'ala nahiyan lil yahudi amma kanu ya'tamidunahu. Ya. Di sini Allah Ta'ala melarang kepada Yahudi terhadap apa yang mereka senantiasa ada di dalamnya, ya'tamidunahu, berpegang teguh dengannya. Itu apa? Larangan Allah pada Yahudi itu yakni mintal bisil haqqi bil batil. Jadi mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Pertama. Jadi di sini Allah SWT melarang Yahudi untuk talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian watamhibihi, serta mengaburkan kebenaran dengannya. Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Kemudian waqitmanul haq, serta menyembunyikan kebenaran. Ini. Jadi Allah Ta'ala melarang Yahudi untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, kemudian mengaburkan kebenaran dengannya, serta menyembunyikan kebenaran. Kemudian wa idharul batil, serta menampakkan kebatilan. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang bangsa Yahudi untuk talbis, ya, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, kemudian mengaburkan kebenaran dengan kebatilan, gitu kan. Kemudian kitman, ya, menyembunyikan kebenaran. Kemudian idharul batil. Jadi di sini larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak talbis, ya. Jadi apa yang disebutnya talbisul haqqa bil batil? Jadi mencampur adukan itu ya la takhlitul haqqa bil batil wasidqi bil kadhib. Jadi jangan engkau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan serta kejujuran dengan kedustaan. Jadi kalau Yahudi itu tadi, ya, dia kelakuannya itu mencampur adukan, mencoba untuk memasukkan kebatilan ke dalam hak, gitu kan. Salah satunya adalah mereka merubah kalimatullah, ya, dengan bahasa dia, gitu, dengan bahasa Yahudi atau dengan bahasa ulama-ulama mereka ini. Jadi dengan hal demikian mereka campur adukan. Jadi seolah-olah benar padahal salah. Jadi di situ disebut sebagai firman Allah, ya, padahal di dalamnya adalah
perkataan ulama mereka. Ini yang talbisul haqqa bil batil. Jadi mencampur adukan. Dan ini hasilnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ataupun para penafsir menafsirkan akhir surat Al-Fatihah menghasilkan kesesatan-kesesatan, ya. Makanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ ada tafsirnya. Siapa yang maghdub, siapa yang dhalin. Karena bangsa yang sesat itu adalah hasil dari produk yang di yang di yang dilaknat ini, yaitu Yahudi. Mereka merubah kalimat Allah, kalimat tauhid dengan berbagai cerita dan tempat terjemahan yang indah-indah. Lalu mereka mengatakan ini dari hadza min indillah, ini dari sisi Allah gitu kan. Padahal bukan gitu. Ini yang talbisnya itu di situ. Mencampur adukan. Ya seperti hanya Trinitas gitu. Walaupun itu dari Romawi, kemudian ini kan Paulus itu di ini kan walaupun ini adalah dari situ. Kemudian yang lainnya gitu kan. Jadi termasuk ketika membuat sapi, bagaimana mereka ketika ditinggal oleh Nabi Musa mengambil ini pembuatan sapi itu, mereka berdalih bahwa ini dari tanah-tanah bekas kerasulan gitu kan, punya wahyu malaikat. Jadi mereka dengan kecerdasannya itu menginikan membuat satu alasan sehingga patung sapi itu dianggap sakral, ya, dianggap sakral. Jadi bahan-bahannya itu adalah dari tanah-tanah yang suci, kira-kira seperti itulah. Karena ini yang menjadi yang diinjak oleh malaikat gitu kan, ketika menurunkan wahyu. Jadi itu, jadi mereka. Jadi kalau sekarang sama ya, kalau mereka seumpama mengacau dalam hal seperti perjanjian-perjanjian ya sekarang tuh ya itu biasa. Jangankan perjanjian dengan manusia, kitab suci aja mereka acak-acak gitu. Itu talbisul haq bil batil. Kemudian bisa juga di sini kalau di ayat sebelumnya mereka menjual-belikan ya. Menjual-belikan kebenaran dengan kebatilan itu menjual kebenaran karena dunia. Dia karena dunia. Jadi dengan alasan ini adalah dari kitab suci gitu kan, padahal targetnya duniawi. Termasuk halnya pencaplokan Palestina, itu kan mereka berdalih juga ini adalah tanah leluhur, gitu kan, tanah leluhur. Padahal sebenarnya leluhur yang mana? Ya walaupun di situ mereka zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pernah ada di situ di Yerusalem. Tetapi kan ketika kalau mereka berdalih itu merujuk ke zaman Nabi Musa, mereka tuh gak pernah masuk ke Palestina. Nabi Musa aja gak pernah masuk gitu, karena mereka senantiasa membangkang gitu kan. Nabi Musa aja kan dikuburkan di Tur, ya Gunung Tur, yang masuk ke Mesir, bukan masuk ke Palestina. Sampai Allah SWT kutuk 40 tahun itu. Yatihuna fil ardh. Gak pernah masuk gitu. Jadi kan itu ketika diperjanjikan kan ketika udhulu misro, gitu kan, ketika suruh masuk. Kemudian mereka bahkan menolak ya. Bahkan ketika masa selanjutnya mereka malah nyuruh pemimpin mereka ya untuk masuk dan mereka menunggu. Itu kan kurang ajar. Jadi ini dijadikan dalih. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam kasus Palestina, mereka tuh ditawarkan tanah, ada 3 tanah, nggak termasuk Palestina. Tanah yang masuk adalah tanah yang ada di negara di Afrika ya, Afrika, kemudian di Amerika Selatan, ada 3 tempat, nggak Palestina. Tapi mereka memilih
Palestina. Sebenarnya targetnya adalah kenapa? Karena di situ banyak sumber daya. Nah, mereka dengan berdalih-berdalih ini dibuatlah ya, kalau di Theodor Herzl dan sebelumnya itu dibuat satu ini bahwa ini adalah tanah apa namanya tanah yang dijanjikan atau tanah leluhur mereka. Enggak juga. Sebenarnya sebelum ketika zaman Nabi Musa aja di situ sudah ada bangsa Kan'an kan yang menempati Palestina. Jadi dibuat-buat aja. Jadi dan memang selalu pergantian di situ kan. Ketika zaman sampai Umar kekuasaan di sana tuh, ketika zaman Nabi itu kan dikuasai oleh Bizantium kan gitu ya. Bizantium atau Romawi Timur Palestina itu. Kemudian oleh Umar nanti selanjutnya dikuasai. Nah, dan itu ratusan tahun selanjutnya ada pengkhianatan ya terhadap perjanjian Umar yang seolah-olah dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih detail di sejarahnya itu lebih kepada fitnah-fitnah yang timbulkan oleh masuk oleh Yahudi. Jadi mereka bikin provokasi-provokasi terhadap jamaah-jamaah yang datang ke sana untuk melakukan ibadah di Baitul Lahmi itu ya, di Masjidil Aqsa ataupun di wilayah itu. Nah, mereka membuat satu rekayasa dengan adanya pembunuhan dan gangguan-gangguan yang selanjutnya dituduhkan kepada kaum muslimin. Yang terjadi saatnya selanjutnya adalah perang salib atau perang Sabil lah gitu ya. Itu karena hanya nyerbu kan gitu kan, pasukan itu. Itu sebenarnya penuh dengan intrik. Dan kalau kita sekarang itu sama gitu kan, mereka juga bikin fitnah-fitnah. Yang selama zaman Kesultanan Turki Utsmani gak pernah diizinkan. Jadi Amerika lagi. Inggris memohon kepada ini untuk Yahudi melalui Inggris memohon Palestina. Oleh Khalifahan Turki Utsmani ditutup, nggak diizinkan. Bahkan oleh Turki Utsmani mereka diberikan satu wilayah di perbatasan dengan Armenia, kalau nggak salah. Armenia, mereka diberikan satu kawasan, mereka hidup di situ. Dan itu aman. Ya, walaupun di situ tetap mereka juga selain mencoba untuk mempengaruhi Turki Utsmani untuk memberikan izin ke Palestina, kemudian mereka juga adalah membuat fitnah-fitnah termasuk orang Armenia gitu kan. Sampai ada orang di situ berpura-pura ya memakai pakaian tentara kerajaan Turki terus selanjutnya membunuh bangsa Armenia, dan itu jadi fitnah kan, padahal sebenarnya yang pakai tentara Turki itu adalah orang Armenia. Ini fakta seperti itu tuh banyak ya. Jadi dan selanjutnya banyak sekali intrik serta tipu daya sebagaimana dulu Nabi Adam digoda oleh iblis oleh setan, penuh dengan trik, penuh dengan tipu daya. Nah, ini mereka lakukan juga gitu kan. Jadi tidak mendulikan bohong atau ini salah atau apa, enggak gitu. Jadi dan selanjutnya mereka mengatakan bahwa ini adalah hadaminillah, termasuk kalau di dalam buku gitu kan bahwa pasukan-pasukan yang masuk ke sana itu seringkali diberikan tahayul-tahayul ya, yang ini dari Tuhan, yang akhirnya memompa semangat kan gitu ya. Nah, padahal itu tidak. Padahal itu adalah buatan para rahib, para pendeta dan sebagainya lah yang untuk membohongi. Nah, seperti itu. Jadi talbisul haqqa bil batil. Jadi mempercampur adukan kebenaran ini. Mencampurkan antara kebenaran yang diberikan Allah SWT melalui kitabnya diganti ataupun dicampur dengan kebatilan yang mereka masukkan ke dalamnya. Memutar balik fakta. Nah, di ayat ini dikatakan hadza min idillah, ini di sisi Allah, padahal bukan. Kemudian selanjutnya di sini adalah kitmanul haqqi.
Jadi larangannya Allah Ta'ala adalah menyembunyikan kebenaran. Yang dimaksud di sini apa? Jadi para mufassir mengatakan bahwa di sini kitmanul haq, ya, menyembunyikan kebenaran adalah termasuk kebenaran Nabi Muhammad SAW itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu telah disebutkan ya di dalam kitab mereka. Telah disebutkan di dalam kitab mereka, kemudian mereka tidak menyembunyikannya seolah-olah tidak ada. Ya. Kalau kita lihat seumpama dalam proses keislaman Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah seorang ulama Yahudi, ya, di Madinah. Dan dia meyakini tentang adanya Nabi terakhir, karena memang sudah dijelaskan di dalam kitab mereka. Ya, termasuk yang dialami oleh istri Nabi SAW itu kan ada Yahudi. Itu selama dia itu penantian gitu, kapan Nabi terakhir ini. Nah, Abdullah bin Salam itu adalah seorang yang sangat dihormati di kalangan Yahudi Madinah saat itu, karena dia ulama. Dan selain Abdullah bin Salam juga bertani ya bersama keluarganya. Nah, itu sebagai narasumber dan rujukan ya. Jadi fatwa, kemudian kalau ada apa-apa itu sebagai muftinya lah gitu kan, sebagai rujukannya Yahudi. Nah, Abdullah bin Salam telah mendapatkan di dalam kitab suci mereka itu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Abdullah bin Salam mendengar bahwa akan datang ya, bahwa ada seorang yang mengaku Nabi di Mekah, itu Abdullah bin Salam udah penasaran, ya, udah penasaran gimana sih gitu kan. Nah, kemudian mendengar bahwa Nabi tersebut akan ke Madinah, sehingga Abdullah bin Salam tuh sambil ngurus kebun gitu kan, naik ke pohon kurma, kapan gitu, menanti sampai ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu menemui Nabi SAW. Menemui Nabi SAW, kemudian melihat, dan ternyata benar sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab. Gitu. Akhirnya Abdullah bin Salam masuk Islam, datang ke Nabi dan menyatakan masuk Islam. Dan dari situ bangsa Yahudi akhirnya mengusir yang tadinya jadi kepercayaan menjadi musuh, ya, tidak didengar. Jadi dari keluarganya diusir dan sebagainya. Itu Abdullah bin Salam. Dan ada beberapa Yahudi Madinah saya itu masuk ke dalam Islam. Ya, termasuk istri Nabi. Itu yang oleh pamannya itu kan bapaknya itu siapa lupa lagi. Jadi itu penuh dengan kebencian. Jadi ujaran-ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad SAW itu di rumah tuh senantiasa kayak ada terus, sampai yang paling keras itu adalah pamannya gitu. Sama. Ya, sampai akhirnya ketika ini ketika perang Yahudi terusir dari Madinah, ya, ini masuk Islam dan jadi istri Nabi. Jadi itu mereka kitmanul haq, ya, menyembunyikan kebenaran. Di antaranya adalah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Itu. Padahal ya jelas ya. Jadi penjelasan keterangan tentang Nabi Muhammad SAW di kitab sebelumnya itu digambarkan oleh SWT itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Jadi mengetahui Nabi itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Saking jelasnya, ya, saking jelas. Ya, kita ketahui waktu itu ya, ketika Nabi SAW belajar berdagang itu diketahui dari postur, walaupun masih anak kecil, itu ini adalah ada tanda kenabian di dalam badan Nabi Muhammad SAW waktu itu yang masih kecil. Jadi itu itulah kitmanul haq, mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, termasuk kitmanul haq adalah mereka ya tadi ya bagian daripada talbis itu sendiri.
mencampur adukan, jadi menutup kebenaran dengan kebatilan dan sebagainya. Jadi di sini sebagai Ibnu Abbas katakan, la taqtumu ma indakum minal ma'rifah bi rasuli sallallahu wa ma ja'a bihi wa antum tajidunahu maktuban indakum fil kutubikum. Jadi tadi ya, jadi yang dimaksud kitman di sini adalah mereka menutupi tentang pengetahuan mereka terhadap Rasulullah SAW dan apa yang dibawa dengan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian mereka dan kalian semua mendapatkan itu semua di dalam kitab. Ya. Kemudian Imam Mujahid juga sama, ya Bang Masih dengan taktumunal haqqo yakni Muhammad. Jadi di sini kitman itu jadi memiliki makna menyembunyikan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kemudian ada juga di situ larangan ini ya antara talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo ini apakah terpisah atau bersama-sama ya. Ini secara bahasa ya. Jadi kemungkinan ada larangan ini bersama-sama, yaitu larangan mencampur adukan dan larangan kitman ya. Ada juga mengatakan bahwa larangan itu terpisah gitu. Kotak tumun artinya suatu proses dalam keadaan ya wa antum ta'lamunal haqqo ini. Jadi di sini katakan bahwa dalam wa antum ta'lamunal haqqo. Jadi kalian mencampur adukan kebenaran, kemudian kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamunal haqqo dan kalian mengetahui kebenaran tersebut. Nah, ini termasuk juga ketika ditanya tentang sesuatu kebenaran lalu kita mendiamkan juga nih masuk ke dalam kitman. Ya, kita seumpama tahu kebenarannya lalu kita tidak menyebutkan, itu masuk kitman juga. Apalagi mengganti, itu kitman. Hukum ini tuh gimana ya? Halal atau haram? Jawabannya balelo gitu. Itu. Dan ini kesaksian juga sama. Jadi ini hukumnya tuh sama seperti itu. Jadi ini adalah larangan-larangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Yahudi ataupun Bani Israel yang ada saat itu. Tapi kalau sebenarnya ini juga berlaku untuk semua gitu kan. Ya itu. Jadi kita jangan mencampur adukan juga kebenaran dengan kebatilan, kemudian jangan menyembunyikan kebenaran. Taktumunal haqqo. Jadi kalau ada suatu kejadian atau lalu kita diam padahal kita tahu mana yang benar, itu juga sama kitman. Ya, ataupun kita memberikan keterangan yang salah gitu kan. Itu sama seperti halnya dilarang Allah SWT. Di ayat itu sangat keras ya ancaman terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Ya sekarang juga sama ya. Jadi bisa jadi karena satu ancaman ataupun karena satu kondisi dia mendapatkan posisi atau apa sehingga yang dia mau terhadap apa yang diinginkan oleh penguasa, contoh seperti itu. Jadi ini seringkali ada. Nah, kemudian di ayat 43 di sini Allah SWT mengajak ya Bani Israel wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Jadi kalau ayat 42 itu Allah melarang, kemudian di ayat 43 itu Allah mengajak. Aqimus sholah, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk masuk ya al-indimam ila jamaatil mu'minina ya. Masuk ke dalam jamaah kaum mukminin serta beribadah ijtimaiyah ya. Serta ikut beribadah ya secara kolektif ya. Kemudian ibadah yang sifatnya fardhiyah.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum Yahudi untuk apa namanya? eh, membaur ya, masuk bersama orang-orang beriman. Ya, itu. Al-indimam. Jadi indimam itu eh, melebur gitu, ya. Aqimus sholata wa atuz zakata, adalah kalian menunaikan salat serta atuz zakata, mengeluarkan zakat, warka'u ma'ar rokin. Di ayat tersebut, irka'u ma'ar rokin. Rukulah kalian bersama orang-orang ruku. Maksud ruku di sini ya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang didakwahkan oleh nabi-nabi mereka, ya, dari mulai Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, ya, dan semuanya. Nabi mengajak untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk bergabung, berbaur, warka'u ma'ar-rakin, al-indimam. Jadi apa namanya? Jadi sini kata warka'u ma'ar-rakin yakni ta'atullahi wal ikhlas gitu kan. Jadi apa ketaatan kepada Allah SWT dan keikhlasan di warka'u ma'ar-rakin. Jadi di sini Allah SWT mengajak mereka untuk berbaur. Ini berbaur dengan bagaimana? Berbaur dengan keikhlasan tadi. Artinya tidak hanya masuk, tetapi di situ mengamalkan, beribadah bersama-sama, sholat, zakat, puasa, ya. Warga Maroko itu beribadah bersama-sama, taat kepada Allah bersama-sama. Jadi itu berbeda dengan munafik. Jadi di sini ajakan Allah SWT untuk beribadah secara ikhlas bersama orang-orang yang beriman saat itu, ya, tidak pura-pura, gitu. Tidak pura-pura, warka'u marrokin, gitu. Jadi kan ada kan di Madinah itu bangsa munafik kan gitu ya, golongan munafik. Dia berbaur, tetapi pura-pura. Gitu. Sebagaimana kita bahas di awal ayat, di ayat surat Al-Baqarah ini ya, itu tentang munafik. Jadi mereka apa namanya? Wa minasai mayyaqul amana bih wa ma hum bimumin. Ada orang di mana mereka itu mengatakan beriman tetapi mereka tidak beriman. Nah, di sini ajakan Allah kepada Yahudi itu tidak hanya sekedar untuk bersama dalam satu komunitas, tetapi di sini bersama-sama, benar-benar sama-sama beribadah kepada Allah. Itu warka'u marrokin. Jadi ini apa namanya ajakan ataupun dakwah Rasulullah SAW ataupun Allah SWT di sini melalui ayatnya mengajak bangsa Yahudi saat itu untuk bersama-sama beriman kepada Allah SWT, bersama-sama beribadah kepada Allah SWT dan menyatu dalam masyarakat beriman saat itu. Jadi ini dakwah. Dan ini sebenarnya kan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah itu telah membingkai, ya, untuk hidup bersama di Madinah, ya, dengan piagam Madinah itu, perjanjian Madinah. Salah satunya adalah saling menghormati peribadah. Tapi ketika ada gangguan, ya, baik itu dilakukan oleh kaum muslimin terhadap non muslim atau sebaliknya, maka itu akan diberikan tindakan gitu ya, akan dihukum dan harus menjaga itu semua. Nah, tetapi di sisi lain tetap Rasulullah SAW berdakwah gitu kan kepada Yahudi ini dengan menyampaikan ayat Allah SWT, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrokin. Hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Jadi di sini sebagaimana dikatakan ya di dalam Muqatil, ya, menafsirkan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di ahlil kitabi wa aqimus salat, jadi
amarahum ayyusallu ma'an Nabi SAW. Jadi memerintahkan mereka untuk sholat bersama Nabi SAW. Wa atuz zakata amarahum ayyutuz zakata. Jadi mereka menyerahkan zakat ya kepada Nabi SAW. Warka'u marokin, jadi murhum ayyarka'u marokina min ummati Muhammad SAW. Jadi memerintahkan mereka untuk sama-sama ruku bersama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kunu minhum wa ma'hum. Jadilah kalian bagian dari mereka, kaum ini dan bersama mereka. Itu kata Muqatil. Nah, kemudian Ibnu Abbas juga sama. Ya, jadi ini tadi ya. Jadi Ibnu Abbas lebih kepada warqa mereka adalah taat dan ikhlas, ya, tidak pura-pura gitu kan. Jadi apa namanya ya warqa Maroke itu ya ruku dan sujud dalam rangka ibadah kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah SWT. Di sini juga dikatakan bahwa kunu ma'al mu'minina fi ahsani a'malihim. Jadi jadilah ayo bersama-sama dengan orang-orang beriman fi ahsani amalihim dalam mengerjakan amal-amal yang baik. Bergabunglah ya bersama kaum mukminin dalam amal terbaik mereka. Jadi itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka tuh untuk benar-benar beriman bersama kaum muslimin, sama-sama beribadah, sama-sama beramal baik. Gitu. Nah, dari sini juga istadalla ya para ulama mengambil dalil bahwasanya dengan ayat ini menunjukkan atas ala wujubil jamaah, ya, wajibnya berjamaah. Jadi berjamaah ya baik itu dalam semua hal ya dalam kehidupan ini kita berjamaah. Begitu. Dan kalau kita lihat sebaliknya, kalau kita lihat bersama-sama ya di Madinah tadi ya, ada juga yang orang munafik, itu mereka juga sama, berbaur gitu kan, campur, cuma berbaurnya mereka itu tidak dilandasi keimanan. Nah, bukan seperti itu. Bukan sebenarnya. Makanya bahasa yang dipakai oleh para ulama di sini adalah bahasa al-indimaj ya gitu. Jadi bercampur menyatu, melebur, berintegrasi gitu kan. Intimate fi jamaatil mu'minin, menyatu bergabung. Nah ini jadi beda dengan hanya sekedar ikut ya. Hanya datang gitu kan kemudian ikut secara formal ya, tetapi di sini adalah yang dimana adalah al-indima atau al-indimaj adalah menyatu secara pikiran, hati dan amal. Jadi tidak hanya sekedar ikut tetapi di situ menyatu secara pemikiran, ya kemudian keyakinan, serta amal ibadah. Gitu. Jadi ini warka'u marok ini adalah indimaj fi jamaatil mu'minin. Jadi menyatu dalam jamaatul mu'minin. Indimaj. Itu beda dengan tadi nifak ya. Jadi kalau nifak itu ya dia hanya sekedar menyelamatkan diri, ya hanya sekedar berbaur. Tetapi dalam hati mereka tidak ada keimanan, tidak nyatu gitu kan. Jadi secara semestrinya itu nggak ada gitu kan, karena di dalam hatinya itu berbeda, ya gitu. Beda dengan di sini bahasnya itu yang dimaksud dengan di sini adalah al-indimaj ya, menyatu berpadu dengan kaum muslimin ya, sama-sama tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beribadah seperti itu. Jadi kalau orang munafik itu kan tidak dengan hatinya gitu kan. Jadi mereka beribadah, bahkan mereka juga berkeluarga dengan kaum muslimin ya, tetapi ada anaknya beriman tetapi bapaknya munafik. Sampai begitunya gitu saat itu. Itu. Di sini ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi adalah mereka
indimaj, ya, mereka menyatu. Warka'u itu adalah ini terhubung, baik secara hati kemudian dan ibadahnya. Di warka'u marrokiin. Jadi bukan seperti orang munafik, ya, apa namanya, mereka tidak ada di dalam hatinya. Mereka mengatakan beriman, tetapi mereka sesungguhnya wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan berbuat islah, ya, membuat kemaslahatan, tetapi sesungguhnya mereka merusak. Ya. Kenapa merusak? Ya karena mereka merusak tatanan kaum muslimin, gitu kan, membuat provokasi, membuat fitnah dan sebagainya. Bagaimana dan kemunafikan mereka itu muncul ketika perang Badar, justru ya, di situ. Ketika diperlukannya kebersamaan, solidan, gitu kan, ternyata mereka memprovokasi. Atau ketika perang Uhud yang munculnya. Jadi ya munafik itu muncul ketika setelah perang Badar, setelah kaum mukminin memenangkan peperangan dan mereka merasa terancam. Hanya mereka membuat manuver-manuver, ya, termasuk ketika perang Uhud. Itu mereka memprovokasi untuk kembali ke Madinah, ya, tidak ikut perang. Sampai mereka mengolok-olok ketika kaum muslimin kembali ke Madinah dari perang Uhud. Ini. Jadi karena mereka sebenarnya tadi, ya, hidup mereka itu ya karena dunia, ya, karena mereka itu eh, tidak berdasarkan keimanan, gitu. Seperti itu. Jadi indimaj ini bergabung dengan kejujuran, dengan keikhlasan, ya, selaras lahir dan batin serta komitmen pada jamaah. Jadi makanya di sini innamal mu'minu ikhwah, ya, jadi menyatu. Di ayat lain ataupun di hadis dikatakan bahwa kaum mukminin itu digambarkan sebagai bunyan, ya, bangunan. Bangunan itu ya menyatu, gitu kan. Ya tidak ada yang merasa paling kuat ataupun keluar dari situ, tetapi benar-benar menyatu membuat satu bangunan yang kokoh. Kalbunyan. Jadi menyatu satu sama, melebur, gitu kan, semuanya. Termasuk dalam keyakinannya. Nah, ajakan ini seperti itu. Ajakan bersama kaum mukminin untuk warka'u marrokin itu artinya intimate. Ya, artinya melebur, gitu. Melebur tidak tidak sebagian-sebagian, ya, tidak munafik, ya. Tapi ini memang penyakit, ya, seperti halnya ini. Jadi munafik ini juga sama, ya, seringkali muncul di dalam satu komunitas atau satu jamaah, gitu. Ya mereka selalu jadi duri dalam daging, ya. Ya bentuknya banyak, ya, sekarang kayak orang-orang yang menjadi spion musuh, gitu kan, itu kan dari dalam, musuh dari selimut yang membocorkan rahasia dan sebagainya. Nah, kenapa mereka demikian? Karena mereka tidak beriman, gitu. Mereka tidak satu frekuensi, mereka tidak satu keyakinan. Akhirnya mereka mengkhianati, gitu kan. Karena tidak, kalau dia satu keyakinan maka dia akan mempertahankan. Jadi itu. Jadi itu Bapak sekalian, ajakan Allah SWT, ya, kepada para Yahudi, ya, yang ada di pada saat itu, untuk mereka tidak, pertama, dilarang untuk mencampur adukan antara kebaikan al-haqqu bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Kemudian jangan mereka juga kitmanul haq, ya, menyembunyikan kebenaran, serta memerintahkan mereka untuk sholat, zakat, dan aqimus sholat wa atuz zakata warka'u ma'ar rokin. Diperintahkan mereka untuk berbaur bersama kaum muslimin saat itu, ya, gitu. Ya, bangga. Ini kan ini perjalanan kita memahami. Jadi kan di Quran itu paling sering memang Bani Israel dan Nabi Musa ini. Iya. Akan memang ingin mengingatkan kita bahwa musuh kaum muslimin itu yang pertama ya iblis lah, setan. Iya. Yang kedua mungkin penjelmaannya ini Yahudi.
Mungkin itu yang maksudnya Al-Quran ingin diingatkan ya, Iya, betul. dengan mengulang-ulang itu. Betul. Nah, nah pada zaman sekarang ini berarti yang disebut dengan mungkin sisa-sisa Yahudi dari zaman dulu ini, mereka berpegang teguh pada apa gitu ya? Karena kan mereka sendiri mengubah-ubah kitab suci. Iya, iya. Artinya mungkin ya kalau Islam itu bisa bersatu karena Quran itu terjaga, ya, karena Quran itu terjaga sampai sekarang, Sunnah pun terjaga sampai sekarang, mana yang sahih, mana yang dhaif, semuanya terjaga. Palsu mana gitu ya? Ya, sementara Yahudi ini masih ada bertahan. Betul. Ya, jadi dan mereka bertahan dari dulu adalah mereka yang ya kan setelah Nabi Musa itu 40 tahun nggak bisa masuk. Kemudian kan yang masuk kan Bunyamin. Iya. Bunyamin. Kemudian mereka masuk sana dan mungkin itulah yang bertahan sampai sekarang. Ya, itu yang bertahan sampai sekarang. Jadi ya mungkin pertanyaannya, jadi yang seperti apa nih yang bertahan? Artinya dengan pegangan apa ya? Yeah. Padahal rabi-rabi mereka mungkin banyak versi juga. Betul, betul. Itu mungkin yang kita waspadai maksudnya. Ya. Baik, yang mereka sekarang jadi pegangan ya hawa nafsu mereka. Bahkan yang disebut dengan Talmud yang saat ini digadang-gadang yang menjadi otak yang disucikan oleh mereka dan menjadi ini juga nggak jelas gitu. Apakah asli atau tidak? Yang jelas memang mereka pada kenyataannya fakta sejarah adalah ketika ajaran Nabi dan Rasulnya itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka tolak kan gitu, mereka bunuh kan para Nabi itu. Yang jelas itu. Dan mereka sekarang mungkin kalau dilihat di dalam beberapa catatan itu yang jadi pegangan adalah protokol mereka sekarang. Protokol mereka. Karena memang kalau dilihat dari beberapa analisis itu yang tersisa dari mereka kan sebenarnya dua Israel dan Yehuda ini. Israel itu kan hancur, tinggal Yehuda dari turunan Bunyamin itu kan itu yang sekarang tersisa itu. Dan sebenarnya yang ada di Israel sekarang ini juga sebenarnya nggak murni Yahudi juga. Jadi termasuk tentara-tentara Israel itu sebenarnya bukan Yahudi juga. Nah itu karena udah bauran, udah campur-campur itu. Iya, termasuk juga adalah ada orang Arabnya juga kan gitu ya. Karena Smith itu kan masuk Arab dan termasuk Barat gitu kan, jadi dari ini. Jadi udah campur-campur. Ya memang sekarang yang adalah masuk ke dalam doktrinasi mereka. Jadi di balik itu memang ada tim khusus yang merancang itu. Ini kalau yang dirujukan, yang jelas mereka itu menanamkan ke dalam generasi itu untuk menjadikan yang lain itu musuh dan mereka lah yang berhak atas dunia ini, kira-kira seperti itulah. Iya. Mereka lah yang berhak atas dunia ini. Jadi mereka itu bukan berdasarkan kebenaran, tetapi mereka atas dasar kesombongan mereka, atas dasar hawa nafsu mereka. Itu seperti itu. Ya, itu sebenarnya buatan, bukan berdasarkan kitab suci. Justru mereka mulai terusir bukan hanya dari Palestina, tapi dari semua negara gitu kan. Karena mereka jahat. Mereka tuh jahat. Jadi kadang kita mendapatkannya suatu langkah playing victim lah gitu bahas sekarang. Jadi seolah-olah mereka yang jadi penderita, padahal sebenarnya mereka sendiri yang mengawali gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah mereka berpegang pada, kalau yang benar asli itu pasti beriman. Kayaknya yang sekarang saat itu mereka berpegang kepada keyakinan protokol bersama gitu kan. Ya intinya mereka harus menguasai gitu aja. Menguasai dunia. Jadi menguasai dunia gimana? Dengan menyesatkan orang lain.
Gitu. Jadi ini pernah ada cerita ya tahun 90-an itu ada rekan yang kuliah di sana yang hidup di UK contoh. Itu komunitas mereka tuh udah teridentifikasi gitu kan. Tahu gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh rumahnya eksklusif gitu kan. Kemudian tempat lanjut eksklusif. Nah, kalau di jalan raya itu mereka tuh nggak sopan gitu. Kalau mau keluar dari legend dan langsung nembak itu langsung nyerobot gitu. Ini harus utama. Nah, tiba-tiba mereka masuk aja gitu kan dari sini. Itu udah ketahuan tuh dari sifatnya itu, oh Yahudi gitu. Ya kalau lihat di Indonesia sih sekarang biasa seperti itu kalau di sana. Nah, kelakuan seperti itu ini dan kenapa orang juga tidak mau menindak gitu karena Yahudi itu menguasai, mengikat kekuasaan dan sebagainya dengan banyak latar belakang yang melatar belakangnya sehingga para penguasa itu terikat sama mereka. Apakah hutang budi kah, hutang harta kah, dan sebagainya. Ya, ya praktik seperti hanya eh, absent file itu dari lama gitu. Bahkan konon perpecahan ataupun seperti revolusi Prancis itu sebenarnya sudah dibuat seperti itu. Artinya mereka para penguasa itu dibuat poya-poya dan sebagainya. Kemudian mereka terjerat oleh skandal-skandal, gitu. Skandal-skandal. Jadi mereka secara moral, culture truth-nya udah dipegang, kemudian secara harta juga mereka udah terlilit hutang, diciptakan perang dan sebagainya. Gitu. Jadi seperti hanya bagaimana mereka juga merusak tatanan ekonomi gitu kan dengan menciptakan bunga, gitu kan. Mereka pegang modalnya, kemudian mereka jerat orang lain untuk hancur dan mereka mendapatkan untung. Jadi itu. Jadi ya kayak targetnya mereka mah dunia gitu. Kan gitu. Jadi di dalam Al-Quran tuh kalian akan dapatkan manusia yang paling rakus, manusia yang paling cinta dunia adalah Yahudi. Kemudian selanjutnya musyrik. Itu Yahudi, musyrik. Kalau kita pegang kitab aslinya gimana? Udah nggak ada. Udah. Taurat harusnya. Iya, Taurat, kemudian ya Taurat, Nabi Musa itu Taurat. Kemudian Zabur kan zaman Nabi Daud ya. Itu zaman setelah Nabi Musa, Nabi Daud itu penuh dengan syair-syair yang bagus gitu kan, kemudian hukum-hukum. Selanjutnya kan ada masa-masa di mana kalau di mereka itu masa-masa para hakim, para judgment itu. Jadi itu. Dan Nabi jadi sudah nggak ada karena kalau mereka megang yang sebenarnya harus beriman. Atau mereka pegang itu tahu, tetapi mereka tadi kitman, menyembunyikan. Tapi mereka itu sebenarnya dipelajari itu kitab suci. Sehingga mereka itu mengetahui rahasia hidup. Cuma dengan mengetahuinya itu bukan untuk kebalikannya gitu kan. Jadi kalau sekarang kita seumpama orang beriman dilarang untuk dan mereka siapkan untuk memfasilitasi untuk melanggarnya seperti itu. Kayak gitu, maka banyak kan propaganda ataupun hal-hal yang kita dapatkan contoh seumpama. Jadi dalam perang contoh ya, dalam perang itu walaupun memang ini tidak hanya dari Yahudi tetapi dipakai juga salah satu yang dibuat mereka itu. Jadi contoh candu kan itu. Banyak kalau mereka baik ya. Iya, mereka juga ya kalaupun semua mereka masih megang yang asli kemudian mengetahui kebenarannya, justru untuk dilanggar dan untuk menjebak. Jadi supaya orang beriman seperti setan waktu itu diperintahkan Allah SWT Nabi Adam untuk menjauhi pohon yang dilarang itu, dan setan merayu kan, oh ini Sajaratul Khuldi, kayaknya rayu. Nah ini juga sama sekarang begitu, jebakan-jebakan seperti itu. Jadi makanya kata menurut saya itu Yahudi itu paling paham tentang manusia.
tentang psikologi, sosiologi, tentang jiwa manusia itu sangat gitu ya. Dan sekarang juga kan sama, dibuat samar semua itu. Jadi nggak tahu dokter koreksi. Jadi saat ini kan keimanan itu berdasarkan eksperimen kan gitu ya, ilmiah gitu kan. Ketika belum teruji maka itu belum ada keimanan. Gitu kan dibuat satu yang nisbi gitu kan. Gitu. Termasuk tentang manusia gitu juga dibuat seperti itu. Maka mereka tidak berpegang, tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan, kebenaran. Karena harus diuji dulu. Yang sifatnya nisbi juga bisa salah bisa benar akhirnya kan gitu. Itu sengaja diciptakan. Metodologi sebanyak. Coba dari para ilmuwan yang ada, ya, termasuk di bidang humanitarian lah gitu ya. Itu berapa banyak dari bangsa Yahudi gitu. Mereka diberikan kelebihan. Ya kelebihan, dan itu sebenarnya bukan berarti tidak ada di kita sebenarnya. Iya, di kita sebenarnya ada. Bahkan kan ya tinggal kitanya aja sih, tinggal kita gimana mengoptimalkan. Jadi dengan beriman tuh akan menjadi yang terbaik. Kan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian, Allah akan ajarkan. Sebagaimana zaman Nabi SAW, Yahudi tidak berkutik. Jadi dengan kecerdasan, dengan segala macam, dengan kelicikan, cerdas untuk licik gitu kan, itu tidak mampu. Karena Allah SWT ajarkan kaumnya dengan apa? Diberikannya bantuan. Yakin dengan itu segala macam. Jadi memang kalau tadi ditanya apakah ini memang jelas bisa jadi masih megang, cuma pegangnya itu justru untuk menyesatkan. Jadi salah satu ataupun yang menjadi solusinya adalah kita istiqomah dengan kebenaran, istiqomah dengan Islam ini. Baik, itu mungkin ya kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga dengan menambah keimanan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada Allah SWT, dan istiqomahan kita dalam rangka atau dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.